Senyuman Ezra membuat Kina sangat gugup hingga menelan ludah. Kina sedikit gemetar ketakutan. Kina, Ezra memanggil. Kenapa? Kina mengangguk dengan gemetar. Berapa lama kamu sudah menikah denganku? Dihitung dari kita membuat surat nikah. Ezra tiba-tiba bertanya. Kina berpikir sejenak. Kemudian diam-diam menghitung hari di dalam hatinya, sekitar 1 tahun dan 10 bulan. Kina tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sendiri tanpa sadar sudah menikah dengan Ezra selama lebih dari setahun. Sekarang anak sudah berusia 10 bulan. 1 tahun, 10 bulan, dan 7 hari. Ezra mengatakan berapa lama mereka sudah menikah dengan tepat. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Kina bertanya pada Ezra dengan sedikit bingung. Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba teringat kamu sepertinya sudah lama tidak kembali ke rumah orang tuamu untuk tinggal. Meskipun mengatakan bahwa kita akan pulang di setiap minggu, tapi ayah dan ibu seharusnya akan merindukanmu. Ezra menjelaskannya dengan nada yang polos. Perkataan Ezra membuat Kina teringat bahwa ibunya meneleponnya 2 hari yang lalu, kemudian menyuruh Kina kembali untuk tinggal selama beberapa hari. Ibu Kina mengatakan bahwa Ezra sangat sibuk sekarang. Jika Kina merasa bosan, Kina bisa membawa anak kembali untuk tinggal selama beberapa hari. Kamu mengizinkanku kembali ke rumah orang tuaku untuk tinggal? Kina mengangkat kelopak mata dan melihat Ezra. Kina sedikit terkejut dengan Ezra yang berinisiatif untuk membicarakannya. Tentu saja setuju. Sebagai seorang anak, terkadang kembali ke rumah untuk menemani orang tua, ini juga sangat baik. Kina baru saja merasa terharu, tapi malah mendengar Ezra berkata lagi, tapi harus meninggalkan anak di sini. Kina, ini barulah tujuan Ezra, pria yang bermuka dua. Demi menyapi anak, Ezra malah bertele-tele seperti ini untuk menipu Kina. Jika tidak melihat anak selama sehari, aku akan sangat merindukannya. Lebih baik menunggu beberapa hari lagi. Setelah anak disapih, aku baru membawanya pulang saja, biar ayah dan ibu juga merasa senang. Apakah kamu yakin bahwa anak bisa disapih jika kamu ada di sini? Ezra bertanya dengan nada yang ragu-ragu. Ezra merasa bahwa Kina terlalu memanjakan anak. Ini sama sekali tidak baik bagi anak. Kina terdiam. Lupakan saja, kamu istirahat dulu. Jika ada waktu, kita baru membicarakan masalah ini lagi. Ezra sudah memutuskannya. Ezra tidak berencana untuk memperdebatkan masalah ini dengan Kina. Ezra mengulurkan tangan dan mencubit pipi Clayton itu dengan lembut. Clayton segera mengerutkan kening, memiringkan wajah dan tidak membiarkan Ezra menyentuhnya. Begitu melihat anak semakin tidak suka dengannya, Ezra semakin ingin menggertak Clayton. Ezra malah menggunakan tangan untuk mencubit wajah Clayton yang lembut. Begitu melihat bahwa dirinya sendiri tidak bisa menghindar, Clayton langsung menangis. Ezra, Kina memperingatkan Ezra dengan suara dalam. Kina menyingkirkan tangan Ezra. Pria yang jahat ini malah sengaja membuat anak menangis. Dia adalah anakku. Kenapa kalau aku menyentuhnya? Ezra mendengus. Ezra menangkap pergelangan tangan Kina, kemudian mencubit kedua pipi Clayton itu lagi. Rasanya cukup bagus, tapi tidak sebaik Kina. Jangan mencubit wajahnya lagi, itu akan mengeluarkan air liur, kemudian sangat mudah mengalami radang selaput mulut. Jika wajah anak menjadi cacat karena dicubit olehmu, aku tidak akan melepaskanmu. Kina memelototi Ezra dengan marah. Biarkan wajahnya cacat saja. Bagaimanapun juga orang yang akan menjadi jelek bukan aku. Kedepannya orang yang tidak memiliki istri juga bukan aku. Ezra tampak acuh tak acuh, tapi malah menarik kembali tangannya. Ezra dan Kina memiliki gen yang begitu baik, tentu saja anaknya tidak akan terlihat sangat jelek. Apakah pria ini mengatakan ucapan manusia? Kina memutar bola matanya dengan tidak berdaya. Clayton melihat pria besar yang menyebalkan itu tidak mengganggunya lagi. Clayton juga berhenti menangis. Jika kamu mengganggunya lagi, hati-hati Clayton akan membencimu. Kina mengingatkan Ezra dengan baik hati. Jangan melihat bahwa bocah ini masih merupakan anak kecil. Clayton ini mungkin akan mengingat beberapa hal.
terutama hal yang disukai atau dibenci olehnya. Ekspresi wajah Ezra menjadi sedikit serius. Clayton sering membuat Ezra sangat mencintainya dan terkadang kesal padanya. Tapi itu tidak berarti bahwa Ezra tidak ingin dekat dengan anaknya. Begitu memikirkan bahwa Clayton membencinya, hati Ezra merasa sedikit sedih. "Aku pergi bekerja dulu," Ezra berkata dengan suara yang sedikit dalam. Ezra berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar. Setelah melihat punggung Ezra yang berjalan pergi, Kina merasa sedikit bingung apakah Ezra merasa tidak senang. Tapi Kina tidak terlalu lama memikirkannya, Kina langsung membujuk anak untuk tidur siang. Di sore hari, tidak lama setelah Kina bangun, Kina menerima panggilan masuk dari elbunya. Setelah mengobrol sebentar, ibu Kina langsung membicarakan masalah tentang masa kecil Kina, kemudian mengatakan bahwa Clayton sudah berusia 10 bulan, Clayton sudah bisa disapih, mereka sudah merindukan Kina, Kina bisa kembali untuk tinggal selama beberapa hari. Kina menolak untuk membicarakan masalah tentang penyapihan anak. Kina mengatakan bahwa dirinya sendiri akan mendiskusikan masalah ini dengan Ezra dulu. Tapi hatinya malah memarahi pria ini karena memiliki pemikiran yang sangat dalam. Kemudian ibu Kina mengatakan, "Jika kamu berdiskusi dengan Ezra, Ezra pasti akan mendengar perkataanmu. Beritahulah padanya." Jadi Kina tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria itu sudah mengajak elbunya untuk menjadi perantara. Bisa dilihat bahwa seberapa teguhnya Ezra bertekad untuk menyapi anak. Jika Kina menantang lagi, itu juga tidak berguna. Di malam hari, saat waktunya untuk makan malam, Ezra melirik anak yang ada di dalam pelukan Kina. Ezra berkata sambil tersenyum polos, "Kina, besok kamu kembali ke rumah orang tuamu untuk tinggal selama beberapa hari. Kamu baru pulang ke sini setelah anak kita bersedia untuk minum susu. Jika anak kita terus tidak mau minum susu, bukankah aku tidak perlu pulang ke sini lagi?" Kina bertanya dengan nada yang sedikit sedih. Awalnya mengatakan bahwa tinggal selama beberapa hari, tapi perkataan selanjutnya malah menyuruh untuk pulang ke sini setelah anak mau minum susu. Kina masih ingin tinggal selama beberapa hari lagi, tapi Ezra malah tidak setuju. Ezra bisa menyuruh Kina kembali ke rumah orang tuanya untuk tinggal selama beberapa hari. Ini juga karena tidak ada alternatif yang lain. "Paling lama hanya bisa tinggal selama seminggu. Aku merasa anak terlalu cuek padaku selama beberapa hari ini. Aku akan memanfaatkan beberapa hari ini untuk mendekatkan hubunganku dengannya," Ezra berkata dengan serius. Kina tersenyum dengan marah. Anak bersikap acuh tak acuh pada Ezra. Semuanya merupakan konsekuensi dari tindakan Ezra. Terkadang Ezra akan membuat anak menangis. Jadi anak tidak mungkin bersikap baik pada Ezra. "Jika aku kembali ke rumah orang tuaku, dan kamu harus pergi bekerja, siapa yang membawa anak?" "Aku bukan tidak pernah membawa anak pergi bekerja. Kebetulan aku tidak terlalu sibuk dalam beberapa hari ini. Aku bisa menanganinya," Ezra menjawab dengan nada yang tenang dan percaya diri. Kina merasa bahwa dirinya sendiri harus memberi sebuah piala, suami dan ayah yang hebat untuk Ezra. Oleh karena itu, demi menyapih Clayton, Ezra sudah memutuskan masalah tentang Kina kembali ke rumah orang tuanya untuk tinggal selama beberapa hari. Sebelum tidur, Ezra tidak bekerja lembur di malam ini. Begitu melihat anak sedang berusaha untuk minum ASI, Ezra mengusap rambut Clayton yang lembut. Mulut berkata, "Clayton, sebaiknya kamu mengambil kesempatan terakhir ini untuk makan dengan kenyang. Mulai besok, kamu tidak bisa minum ASI lagi." Clayton menoleh dan melirik Ezra. Clayton mengerutkan kening, kemudian terus minum ASI. "Ezra, anakmu benar-benar tidak suka denganmu. Aku akan berdoa untukmu. Saat aku tidak ada di rumah selama beberapa hari, kamu bisa menumbuhkan hubunganmu dengan anak kita yang sudah setipis kertas." Kina berkata dengan nada yang mengejek. Karena masalah tentang penyapihan, Clayton sepenuhnya menganggap Ezra sebagai orang jahat dalam 2 hari ini. Anak tidak ingin membiarkan Ezra menyentuhnya. Ezra mendengus dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Ezra malah berpikir di dalam hati lagi. Setelah Kina kembali ke rumah orang tuanya untuk tinggal selama beberapa hari,
Ezra akan membuat Clayton ini lebih patuh daripada kucing. Kedepannya tidak berani tidak suka padanya lagi. Clayton yang sedang minum ASI di dalam pelukan Kina masih belum mengetahui bahwa masa depannya akan segera berubah menjadi gelap. Keesokan harinya setelah anak tidur siang, Ezra secara pribadi mengantar Kina kembali ke rumah orang tuanya. Setelah memperingatkan beberapa hal secara sederhana, Ezra segera kembali ke markas. Ezra masih belum kembali ke markas. Ezra sudah menerima panggilan masuk dari Bibi Nam. Bibi Nam mengatakan bahwa bocah kecil sudah bangun. Saat tiba di rumah, Ezra melihat bocah kecil berbaring sendirian di tempat tidur. Bocah kecil tidak menangis dan juga tidak membuat keributan. Begitu mendengar suara, bocah kecil hanya menoleh dan melirik Ezra, kemudian melihat ke atas dinding, sama sekali tidak meminta Ezra untuk memeluknya. Ezra mengerutkan sudut bibirnya dengan tidak berdaya, tampaknya benar-benar seperti yang dikatakan oleh Kina, anak sudah menyimpan dendam. Setelah melihat jam, Ezra berjalan ke sana dan menggendong anak. Begitu digendong oleh Ezra, bocah kecil langsung menangis dengan kuat. Clayton, lebih baik kamu sadar saja. Momimu sudah kembali ke rumah kakek dan nenek. Beberapa hari ini, kita berdua harus saling bergantung. Ezra berkata dalam suasana hati yang baik. Sebenarnya pria ini sangat jarang berbicara sebelumnya. Tapi perlahan-lahan tertular oleh Kina, sekarang malah berbicara dengan diri sendiri. Sayangnya, bocah kecil sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ezra. Bocah kecil terus menangis dengan kuat. Pada saat yang bersamaan, bocah kecil juga berusaha untuk melarikan diri dari pelukan Ezra. Ezra merasa tidak berdaya. Ezra hanya bisa meletakkan anak ke tempat tidur. Begitu menyentuh tempat tidur, bocah kecil segera berhenti menangis. Bocah kecil terisak 2 kali dan melirik Ezra dengan tatapan polos, kemudian tidak melihat Ezra lagi. Ezra memiliki ide yang tidak tahu malu. Ezra menelepon untuk bertanya kepada psikolog demi menyapi anak istri kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian anak tidak membiarkannya untuk menyentuh bagaimana memecahkan masalah ini. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan tentang interaksi antara Ezra dan anak dalam sehari-hari, psikolog memberi saran untuk Ezra. Psikolog menyuruh Ezra melepaskan anak dulu, membiarkan anak menurunkan kewaspadaan, kemudian baru menangkapnya lagi. Psikolog menyuruh Ezra mencoba untuk tidak menghiraukan bocah kecil. Setelah mendengar saran dari dokter, Ezra selalu merasa ada sesuatu yang aneh, tapi malah tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi pada akhirnya tetap mendengar saran dari dokter. Ezra memanggil Bibi Nam. Ezra menyuruh Bibi Nam tinggal di dalam kamar untuk menjaga anak. Yang penting tidak membiarkan bocah kecil jatuh dari tempat tidur. Setelah memperingatkan semua masalah, Ezra langsung pergi bekerja. Hingga pukul 4 sore, Bibi Nam menelepon Ezra dan memberitahu Ezra bahwa bocah kecil menangis dengan sangat kuat. Bocah kecil seharusnya sudah lapar. Tapi bocah kecil malah tidak ingin makan setelah menyuapinya. Bocah kecil juga tidak membiarkan orang untuk memeluknya. Setelah menjawab, "Aku akan pulang," Ezra langsung menutup telepon. Hanya membutuhkan 4 atau 5 menit untuk pulang ke rumahnya dari kantor jika mengendarai mobil. Tapi Ezra baru sampai di rumah setelah lebih dari 10 menit. Tuan muda kedua, tuan muda kecil. Setelah menyapa dengan hormat, Bibi Nam melihat ke arah tuan muda kecil yang sedang menangis di tempat tidur. Setelah mendengar suara bicara, bocah kecil langsung berhenti menangis. Bocah kecil mengedipkan mata untuk mengalirkan air mata yang ada di dalam mata. Bocah kecil melihat ke sini. Begitu melihat Ezra, bocah kecil mengerutkan bibir, tapi malah tidak menangis. Mata besar yang berkaca-kaca melihat Ezra tanpa berkedip, seolah-olah merasakan ketidaknyamanan yang sangat besar. Sekitar setengah menit kemudian, bocah kecil melihat Ezra terus berdiri di sana dan tidak bergerak. Bocah kecil hanya bisa mengulurkan sepasang tangan ke arah Ezra. Wajah Ezra yang terus tegang akhirnya melembut. Ezra mengeluarkan sedikit senyuman. Tampaknya cara yang disarankan oleh psikolog cukup berguna. Ezra berjalan ke sebelah tempat tidur dan memeluk bocah kecil itu.
Ezra menyeka air mata di wajah bocah kecil dengan gerakan lembut, kemudian mencium pipi bocah kecil yang lembut. Bibi Nam, kamu pergi menyiapkan makanan yang akan dimakan oleh tuan muda kecil. Ezra memerintah dengan nada yang dingin. Balek, tuan muda kedua, saya akan segera pergi. Bibi Nam menghela nafas lega di dalam hati. Jika tuan muda kedua pulang agak malam lagi, Bibi Nam melihat tuan muda kecil yang terus menangis. Bibi Nam juga akan merasa kasihan hingga hampir ikut menangis. Bibi Nam tidak hanya menyiapkan setengah mangkuk bubur dan susu, tapi juga membuat setengah botol susu dengan menggunakan botol susu. Bibi Nam ingin mencoba apakah tuan muda kecil bersedia untuk minum susu dengan menggunakan botol susu. Mungkin karena sebelumnya bocah kecil dipaksa untuk berhenti minum ASI selama 1 malam, kemudian kembali minum ASI lagi, sehingga bocah kecil tidak akan makan makanan yang lain lagi. Saat ini, Ezra menyuap bubur untuk bocah kecil, tapi bocah kecil memuntahkan semuanya. Bocah kecil sama sekali tidak ingin makan. Setelah melihat anak terus tidak mau makan bubur, Ezra juga tidak memaksanya. Setelah menyeka mulut anak dengan bersih, Ezra langsung memeluknya untuk pergi bekerja. Ezra berpikir di dalam hati, aku tidak akan menyuapmu lagi jika kamu tidak ingin makan. Bagaimanapun juga orang yang lapar bukan aku. Tidak lama setelah kembali untuk bekerja, Kina langsung meneleponnya, Ezra, apakah kamu menganiaya anak? Tidak memberinya makan, pada waktu ini, anaknya sudah lapar. Kina baru saja menelepon ke rumah. Kina mendengar Bibi Nam mengatakan bahwa anak tidak mau makan. Ezra juga berhenti untuk memberi makan. Ezra langsung membawa anak untuk pergi bekerja. Bagaimana mungkin aku tega untuk menganiaya anak kita? Ezra menjawab dengan acuh tak acuh. Mungkin sudah menebak bahwa Kina seharusnya menelepon Bibi Nam untuk menanyakan kondisi anak. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menganiaya anak, sekarang kamu sudah tidak memberinya makan. Kina berkata dengan marah. Kina baru tidak melihat anak selama beberapa jam. Kina sudah sangat merindukan anak. Anak tidak ingin makan. Aku tidak mungkin memasukkan makanan ke dalam mulut anak dengan paksa, kan? Ezra melirik anak yang duduk di pangkuannya. Sebelumnya anak tidak ingin membiarkanku untuk memeluknya. Sekarang malah sangat menempel denganku. Kina, kamu jangan khawatir. Aku tahu kapan harus berhenti. Aku tidak akan membuat anak kelaparan. Setelah mendengar Ezra mengatakan perkataan, sekarang malah sangat menempel denganku ini, suara Ezra penuh dengan nada pamer yang sangat dalam, hati Kina malah merasa sedikit cemburu. Setelah Kina pulang ke rumah, apakah anak tidak ingin dekat dengan Kina lagi? Setelah terdiam selama beberapa detik, Kina meminta kamu melakukan panggilan video saja, biar aku melihat anak. Oke, tunggu sebentar. Ezra menutup panggilan dan mengambil tablet, kemudian membuka WeChat dan melakukan panggilan video kepada Kina. Kina segera menerima panggilan video. Clayton, lihat momimu. Ezra meletakkan tablet di depan anak, sehingga anak bisa melihat Kina dengan jelas. Setelah tercengang selama beberapa detik, bocah kecil berteriak dengan semangat kemudian mengulurkan tangan dan menangkap tablet. Begitu melihat penampilan anak yang semangat dan senang, rasa kerinduan Kina sedikit menghilang. Kina berbicara dengan anak, kemudian bocah kecil tiba-tiba menangis setelah mendengarnya. Bocah kecil mengulurkan tangan ke arah kamera. Kina melihat gerakan anaknya yang menangis untuk meminta pelukan, air mata membasahi rongga mata, kemudian mata juga memerah. Sudahlah, kita melakukan panggilan video lagi jika ada waktu. Ezra berkata pada Kina sambil memeluk anak yang berjuang dengan erat. Kina menjawab dengan suara hidung yang dalam. Bahkan jika tidak tega, tapi Kina tetap menutup panggilan video. Setelah melihat orang yang ada di dalam tablet tiba-tiba menghilang, wajah bocah kecil tiba-tiba penuh dengan ekspresi tercengang. Bocah kecil melihat ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Clayton, apakah kamu dilahirkan dengan jenis kelamin yang salah? Begitu suka menangis. Setelah melihat penampilan anaknya yang tercengang, Ezra merasa ini cukup lucu. Bocah kecil melihat layar tablet yang terkunci, kemudian menangis sejenak. Pada akhirnya,
Ezra menyerahkan foto Kina kepada anak. Bocah kecil baru berhenti menangis. Kemudian bocah kecil terus memegang foto itu. Bahkan jika saat membantu bocah kecil untuk mandi di malam hari, bocah kecil juga memegang foto Kina dengan erat dan tidak mau lepas. Setelah makan malam, Ezra menyuap bocah kecil lagi. Tapi bocah kecil tetap menolak untuk makan bubur dan susu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa karung kosong tidak dapat berdiri dengan tegak. Anak tidak mau makan. Hati Ezra berpikir untuk membiarkan anak kelaparan selama setengah hari. Kemudian melihat apakah bocah kecil tetap begitu teguh atau tidak.